Halo Sobat Binar, kembali lagi di Bisikan on YouTube episode ke-6. Pada episode kali ini, Bisikan on YouTube membahas topik yang belum dibahas nih sebelumnya, yang pastinya berbeda dan juga nggak kalah menarik. Nah, dalam 30 menit ke depan, silakan teman-teman Sobat Binar untuk mendengarkan dengan baik, karena pastinya bakal banyak insight yang bakal teman-teman dapat di Bisikan on YouTube episode ke-6. Nah, sebelum kita berangkat lebih jauh lagi, mungkin aku mau memperkenalkan diri dulu nih, teman-teman Sobat Binar yang sedang menyaksikan di Bisikan on YouTube ini. Perkenalkan, teman-teman, namaku adalah Nova Sidka Haikal, biasa dipanggil Haikal. Di sini aku nggak sendiri, karena aku ditemani oleh Kak Dila dan juga narasumber yang gak kalah kerennya, yaitu Mas Dani Arvensia. Halo Sobat Binar, perkenalkan saya Dila Aprilianti. Mungkin perkenalannya di situ dulu. Oke, Kak Dila, gimana nih kabarnya pada kesempatan kali hari ini? Luar biasa banget sih karena kesempatan kali ini ditemani juga sama Kak Haikal dan pastinya narasumber kita yang sangat-sangat the best, yaitu Mas Dani Sanjaya Arvensia, SPSI MPSI Psikolog. Mungkin Mas Dani mau say hi dulu. Iya, selamat pagi, siang, sore, malam buat semua. Perkenalkan saya Dani Sanja Arvensia, saya psikolog dari PT Guru Bintang Insight Indonesia. Hari ini, saat ini juga kita akan membahas tentang topik yang sebenarnya itu sudah dibahas gitu ya, waktu kalian itu nge-follow Instagramnya Berbinar. Ini akan kalian bisa cek di postingan di tanggal 25 April 2023, karena jika Anda berbinar itu pasti akan ngebahas sesuatu yang pernah diposting di dalam feed Instagram yang berbinar. So, kalau kalian nanti mau dengerin lebih lanjut, gak apa-apa banget, karena kita hadir dalam berbagai forum. Kalian penasaran sama gimana sih behind the scene-nya kayak gitu ya, tapi pengen tahu wajah orangnya, maka kalian juga bisa cek di YouTube-nya Berbinar. Gitu, Haikal sama Dila. Siap, thank you Mas Dani atas sambutannya dikit-dikit nih di awal episode ini. Nah, jadi Sobat Binar juga sesuai sama yang udah di-spill sedikit sama Mas Dani, kalau topik hari ini tuh sebenarnya sudah dibahas sebelumnya di Instagram. Tapi untuk lebih tahu lagi, mungkin aku bakal sampaikan topik hari ini adalah mengenai self-forgiveness atau memaafkan diri sendiri. Nah, kalau misalnya kita pertanyakan ke diri kita masing-masing, sudah belum sih kita memaafkan diri kita sendiri dengan masalah-masalah yang mungkin dulu pernah kita lakukan gitu. Nah, tapi untuk itu insya Allah dalam 30 menit ke depan kita akan membahas banyak dan secara mendalam terkait topik self forgiveness ini. Nah, jadi teman-teman di sini silakan bisa mendengarkan dengan baik nih, kira-kira nanti bakal ada pertanyaan-pertanyaan ataupun diskusi-diskusi apa yang bakal disampaikan sama kami hostnya kepada narasumber kita Mas Dani. Oke, gimana Kak Dila, kalau gitu kita langsung masuk aja nggak sih ke bagian diskusinya gitu? Gimana Kak Dila? Oke, boleh ya? Banget nih Pak Haikal, boleh banget untuk masuk langsung ke topik pembicaraan kita di episode Bisikan kali ini. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai topik yang bakal kita angkat, yaitu self forgiveness, mau langsung tanya aja nih ke Mas Dani, apa sih yang dimaksud self forgiveness atau memaafkan diri sendiri? Oke, dia. Pertanyaan pertamanya tentu kita akan itu ya, sangat berkaitan banget sama apa yang sebenarnya mau kita bahas tentang definisinya gitu ya. Apa sih artinya self forgiveness? Self forgiveness sendiri itu kalau kalian sulit buat nyebutnya, sebenarnya dia itu sama dengan memaafkan diri sendiri gitu kan. Nah, kalau kita coba cek di Instagram Berbinar gitu kan, kalau kita itu selalu pakai jurnal penelitian dan juga buku-buku yang memang sudah valid atau buku-buku ber-ISBN buat mendukung tentang topik atau konten yang kita bangun. Dan kali ini kita akan membahas definisinya itu dari salah satu penelitian tahun 2020 di Indonesia tentang skala memaafkan diri sendiri atau pengembangan alat ukur untuk mengukur kira-kira seberapa memaafkan diri sendiri sih kita itu. Nah, dalam situ dibahas sama si Larasati sama Widya Stuti kalau ternyata memaafkan diri sendiri atau self forgiveness itu terkait sama kita ini bersedia apa enggak buat menerima diri untuk bisa meninggalkan kebencian pada diri sendiri gitu ya. Terus kemudian kita tuh jadi lebih sayang sama diri kita sendiri gitu ya, punya rasa sayang, kemudian juga melepaskan berbagai emosi
yang dapat menekan diri sehingga kita tuh bisa lebih positif pikiran maupun perasaan kita pada diri sendiri. Jadi intinya itu kita itu ngurangin rasa benci sama meningkatkan rasa positive thinkingnya kayak gitu, lebih bikin kita jadi lebih relief gitu ya, lebih melepas semua emosi-emosi negatif, kurang lebih kayak gitu sih. Gila. Oke Mas, jadi untuk self forgiveness sendiri itu kita tuh itu tuh sebuah keinginan atau sebuah rasa gitu untuk memaafkan diri sendiri kalau misal melakukan kesalahan yang kira-kira tuh bisa membuat kita merasa bersalah banget, dan self forgiveness itu cara untuk kita lupa gitu dan beranjak dari kesalahan itu gitu ya Mas ya. Tapi yang perlu digarisbawahi itu sebenarnya memaafkan diri sendiri itu bukan berarti melupakan, tapi kita itu go with it ya, jadi tetap menghadapinya, kemudian kita akan mencari solusinya, kemudian kita coba kembalikan ke diri kita sendiri, kita refleksikan kira-kira dari apa yang sudah kita lewati, yang sesuatu yang begitu berat itu kita bisa mulai untuk mencari tahu atau melepaskan rasa emosi-emosi yang menekan diri kita. Kita memaknainya dalam cara-cara yang berbeda. Jadi bahasa lain itu kita coba cari meaning of life-nya dengan cara sudut pandang yang berbeda. Jadi supaya kita nggak terus-terusan mikirin yang sesuatu yang negatif, tapi kita mengambil sesuatu yang positif dari apa yang bikin kita ngerasa bersalah itu tadi gitu. Jadi kalau kita lupa, maka itu justru akan bikin kita ingat lagi satu saat nanti, karena melupakan itu tidak bikin kita 100% lepas akan emosi-emosi negatifnya, tapi malah akan terpicu lagi suatu saat ketika ada stimulus-stimulus yang mirip-mirip kayak gitu yang bikin kita teringat lagi sama bikin kita suka nge-blaming diri kita sendiri gitu dia. Oke, terima kasih Mas Dani. Nah, untuk list pertanyaan, sebenarnya pertanyaan kedua sudah terjawab nih, mengapa seseorang harus melakukan self forgiveness. Mungkin kita bakal langsung aja ke pertanyaan ketiga, yaitu apa saja dampak yang terjadi jika kita tidak self forgiveness gitu Mas. Oke. Karena self forgiveness ini begitu penting ya buat setiap orang, tapi saya yakin untuk mencapai level memaafkan diri sendiri itu bukan sesuatu yang mudah gitu ya. Tapi memang kita perlu pahami, kita yakini bahwa sebenarnya hal ini sangat penting gitu kan, bikin kita jadi lebih tenang, bikin kita lebih jadi mengurangi rasa benci, dendam-dendam di dalam pikiran kita juga udah mulai berkurang gitu kan. Jadi bayangkan saja kalau semua itu mulai hilang dan bahkan mulai berkurang bahkan hilang gitu, maka akan membuat kita jadi yang teman-teman yang tadinya itu mungkin overthinking jadi lebih berkurang apa yang dipikirkan, bisa fokus sama hal yang lebih penting. Kalian yang sulit tidur karena kepikiran terus jadi bisa tidurnya lebih teratur, lebih normal, kemudian bangunnya jadi lebih fresh. Kemudian kalau kita lagi jalanin kehidupan sehari-hari yang kita selama ini ngerasa stressful banget karena kita sudah memaafkan diri sendiri, kita jadi lebih kalem, lebih bisa tenang, lebih bisa fokus sama yang kita kerjain. Jadi intinya dampaknya begitu besar banget ya buat kita yang selama ini suka uring-uringan, suka cranky, suka tantrum gitu ya, karena kadang-kadang permasalahan-permasalahan yang kita hadapi ini belum terselesaikan semua karena kita sendiri belum memaafin diri kita sendiri gitu. Oke Mas, nah mungkin dari Kak Haikal ada yang mau ditanyain lagi atau ditanyain dulu ke Mas Dani? Siap, Tadila. Iya, jadi tadi setelah kita dengerin banyak penjelasan terkait self forgiveness sedikit ya Sobat Pintar. Di sini aku juga jadi ada pertanyaan nih untuk Mas Dan. Tadi kan self forgiveness ini banyak dampak positifnya Mas ya. Bahkan kalau misalnya seseorang itu tidak menerapkan self forgiveness, malah kita jadi mendapatkan yang sebaliknya. Mungkin yang sebelumnya kita udah bisa lebih enjoy dalam menjalani hidup, jadi agak sedikit gampang terpicu lagi nih sama hal-hal yang mungkin memicu hal yang sama itu kembali terulang gitu. Nah, tapi gimana sih Mas sebenarnya untuk kita itu supaya benar-benar bisa memaafkan diri kita gitu ya? Itu sebenarnya prosesnya seperti apa Mas? Kira-kira apakah ada tahapan-tahapannya untuk pada akhirnya itu kita benar-benar bisa sepenuhnya memaafkan diri kita sendiri? Gimana tuh Mas? Oke, memaafkan diri sendiri itu emang seperti saya bilang ya, ini penting banget tapi nggak mudah buat ngelakuinnya gitu ya, apalagi buat kita yang
pernah jalanin sesuatu yang permasalahan yang besar banget, yang sampai sekarang itu benar-benar belum bikin kita move on gitu ya, yang belum bisa bikin kita jadi lepas dari permasalahan itu. Meskipun permasalahan sudah bertahun-tahun yang lalu, tapi sampai sekarang masih kepikiran. Jadi itu sesuatu yang sangat berat buat sebagian orang. Nah, kalau ditanya bagaimana tahapannya, tentu kita perlu waktu yang cukup lama gitu kan. Tapi seperti yang saya sering bilang dalam setiap episode bisikan, kalau sebenarnya kita itu sebenarnya punya potensi untuk potensi untuk menemukan solusi itu dalam diri kita sendiri. Cuma mungkin kita perlu stimulus atau perlu ada pemicu dari orang di sekitar kita, khususnya para profesional yang bergerak di bidang psikologi, untuk bisa memacu atau memicu dari apa yang sebenarnya sudah ada dalam diri kita sendiri itu. Nah, untuk proses menuju sana itu juga tidak mudah. Itu yang pertama, mungkin kita harus tahu tentang apa sih yang kita hadapi. Maksudnya pahami dulu gitu ya, kira-kira permasalahan yang kita hadapi itu tuh permasalahan seperti apa gitu kan. Coba kita evaluasi dulu permasalahan ini itu seberapa besar ininya, apa magnitudenya, apa vibes-nya, apa keluasan dari pengaruhnya kayak gitu. Kemudian kalau sudah kita tahu gitu ya, kita coba cek kira-kira positif negatifnya apa gitu, pahami dulu. Kemudian dari situ kita jadi paham sebenarnya kita itu menjalani hidup itu kan pasti ada punya tujuan ya. Kalau tadi psikologi istilah ini dengan meaning of life ya, meaning in life. Dan meaning in life sama self forgiveness itu sangat berhubungan banget. Bagaimana cara kita memahami diri sendiri, memaknainya dengan baik, dan dengan kita itu menemukan meaning in life, itu kan kita jadi bisa lebih fokus, teratur gitu kan dengan apa yang kita miliki. Tapi ketika kita pada situasi yang sulit untuk memaafkan, atau kita punya permasalahan yang itu besar banget sampai kita itu nggak bisa buat self forgiveness gitu kan, itu kadang-kadang kita teralihkan gitu. Kita jadi lupa kalau kita tuh punya makna untuk hidup kita. Kita itu memaknai keberadaan kita dalam hidup itu teralihkan, tidak fokus, sehingga kita nggak tahu harus kemana arahnya. Dan itu kadang-kadang yang berhubungan dengan motivasi dalam hidup kita. Jadi memaknai dulu itu tentu akan nanti pengaruhnya ke dalam motivasi. Setiap kita selesai memaknai, kita akan selalu ingat dengan apa yang namanya motivasi kita untuk jalanin itu kayak gimana. Nah, ketika ada permasalahan yang datang, maka motivasi itu akan perlahan mulai pudar gitu, karena fokus kita akan teralihkan pada yang namanya permasalahan-permasalahan yang belum termaafkan itu tadi. Jadi yang pertama harus dilakukan itu tadi, kenali dulu masalahnya, terus kemudian compare sama dengan yang dulu pernah kita bahas sebagai makna kita hidup, tujuan-tujuan kita hidup itu apa saja. Nah, apakah kita sudah punya gap atau sudah punya selisih gitu ya, atau jarak antara yang sudah kita harapkan untuk dilakukan sama proses saat ini. Kalau sudah mulai melenceng, maka kita harus sadari ini ada sesuatu yang harus kita perbaiki. Dan kalau kita tahu itu harus diperbaiki, maka kita jadi bisa coba menata kembali hidup kita, karena kita sudah punya tujuan yang sudah pertama kali kita miliki gitu loh. Kadang-kadang ketika kita itu menjalani hidup, nah yang mungkin akan sulit ketika mereka yang di titik yang permasalahan yang begitu berat, namun untuk bisa memaknai meaning in life-nya itu sulit kembali gitu. Jadi kadang-kadang kan beberapa orang karena begitu besar permasalahan, akhirnya merasa hidupnya sudah mulai tidak berguna. Yang ini kadang-kadang kita lihat sebagai fenomena suicidal ideation. Akhirnya makna hidupnya sudah mulai hilang dan akhirnya malah bunuh diri kayak gitu. Yang jadi intinya memang untuk tahapan proses ke sana itu panjang gitu, tapi ketika kita itu sudah punya meaning in life dan kita bisa mengcompare dengan situasi kita saat ini, permasalahan kita, maka kita akan jadi lebih bisa terfokuskan kembali untuk memaafkan diri kita dan kembali untuk pada track meaning in life-nya kita gitu sih. Baik sih Kak, berarti memang dari awalnya juga kita harus memahami betul ya Kak, sebenarnya permasalahan apa sih yang kita hadapi juga gitu, dan nggak menutup kemungkinan permasalahan itu memang bisa dimaafkan diri kita sendiri gitu. Iya.
Gitu Kak Dila, tadi aku udah dapat jawaban dari pertanyaanku, udah cukup jelas banget nih. Mungkin dari Kak Dila masih ada nih pertanyaan-pertanyaan, kayaknya aku lihat tadi masih ada kebingungan-kebingungan Kak Dila. Silahkan. Iya, bener banget nih Kak Haikal. Jadi dari aku sendiri masih sedikit bimbang atau sedikit memikirkan gitu. Self forgiveness itu kan memaafkan diri sendiri ya Pak, tapi pihak eksternal tuh ada ini nggak sih Pak? Ada dampaknya juga gitu, berdampak atau enggak gitu. Pihak eksternal terhadap self forgiveness proses self forgiveness yang sedang kita lakukan gitu. Oke, jadi kalau kita ngomong apakah ini juga berdampak pada orang-orang sekitar kita, kalau kita tidak punya waktu yang cukup untuk melakukan self forgiveness, ya pasti ada gitu, terutama ketika situasi tidak bisa memaafkan diri sendiri ini itu berujung kepada gejala-gejala dari kecenderungan untuk gangguan-gangguan yang psikologis lainnya gitu kan. Jadi setiap gangguan psikologis atau kecenderungan menuju gangguan psikologis itu pasti akan berujung pada hal-hal yang itu tidak hanya merugikan diri sendiri tapi merugikan orang-orang di sekitar kita. Situasi tidak bisa memaafkan diri sendiri itu terkadang membuat kita jadi mengisolasi diri kita sendiri gitu kan, self isolation atau mengurung diri sendiri, dan situasi tersebut pasti akan merugikan banyak orang-orang yang itu sangat terhubung sama kita. Misalkan kalau kita itu sambil kuliah, kita itu sambil kerja, maka kuliah, bekerja, dan aktivitas interaksi sosial lainnya itu akan terputus begitu saja. Akhirnya kalau kita bilang seperti itu, maka orang-orang yang membutuhkan interaksi dengan diri kita itu akan juga merasa ada yang kehilangan, ada yang merasa aneh, ada yang merasa kok gitu, kok gini gitu ya. Dan itu tentu akan menimbulkan ketidaknyamanan tertentu buat beberapa orang gitu kan, yang biasanya tahu kalau diri kita misalkan orangnya cheerful, tiba-tiba diam, kemudian nggak mau kontak lagi, menghilang gitu. Atau kemungkinan kalau orang-orang yang tahu kalau kita itu suka ada masalah itu kita ceritain ke mereka, kita curhat, tiba-tiba sekarang nggak mau curhat. Itu kan kadang-kadang ada perubahan-perubahan yang bikin orang jadi aware gitu kan, bikin orang jadi khawatir atau ngerasa berbeda dengan apa yang terjadi pada diri kita. Namun situasi itu kalau terus menerus berlangsung ya, seperti kayak kita telepon nggak diangkat-angkat tuh. Jadi kalau kita telepon sekali itu tidak diangkat, kita masih pingin buat nelpon yang kedua kalinya karena kita pingin tahu kok nggak diangkat-angkat sih. Tapi kalau udah 10 kali nggak diangkat, berarti kan otomatis kita jadi malas ya buat menghubungin orang yang nggak ngangkat teleponnya kayak gitu. Nah seperti itu juga ketika kita pada situasi yang sangat mengisolasi diri kita, orang-orang yang mencoba nelpon kita dalam tanda kutip ya, mencoba untuk menghubungi kita, mencari tahu, mencoba untuk care, mencoba untuk dekat dan segala macam, itu jadi kayak ngerasa nggak dapat feedbacknya, nggak dapat respon baliknya, dan itu membuat mereka jadi nggak nyaman, bahkan mungkin bisa benar-benar keluar dari circle-nya kita kayak gitu. Dan tentu akan sangat merugikan kita juga, nggak cuma merugikan mereka, merugikan kita juga. Apalagi tentu hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan-pekerjaan atau kuliah pasti akan berdampak banyak sekali. Misalkan tugas-tugas kuliah nggak terkerjakan, yang tugas kelompoknya, kemudian pekerjaan kantor yang itu butuh interaksi sama orang lain jadi nggak terpekerjakan karena kita sering tidak memaafkan diri kita sendiri dan mengisolasi diri kita. Jadi begitu penting banget sih buat kita itu untuk bisa memaafkan diri sendiri, meskipun memang itu sesuatu yang perlu proses yang cukup lama kayak. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak, jadi setelah semua proses self forgiveness itu tuh berarti self forgiveness atau memaafkan diri sendiri itu termasuk ke dalam cinta diri sendiri nggak sih Pak, atau love yourself gitu? Betul banget sih, karena ini tuh kalau kita ngomong tentang self love gitu ya, atau bagaimana cara kita menyayangi diri kita sendiri, ini juga sebenarnya ada kaitannya juga dengan yang nanti mungkin akan kita pahami sebagai di salah satu fixnya Instagram itu sebagai bagaimana sih caranya, realnya, operasionalnya gimana kita itu bisa memaafkan diri sendiri. Karena memang dengan memaafkan diri sendiri itu kita itu
lebih sayang sama diri kita, khususnya dalam hal yang tadi aku bilang, kembali ke jalur yang benar untuk bisa menggapai meaning in life-nya. Kita jadi bisa lebih fokus gitu kan, kita bisa lebih memusatkan energi dan motivasi kita buat hal-hal yang lebih prioritas daripada hal-hal yang mungkin itu malah bikin kita terhambat. Dan tentunya dengan kita mencapai tujuan-tujuan hidup kita, outputnya pasti karena kita mencapai tujuan itu kita jadi lebih bahagia. Kebahagiaan yang kita dapat itu tentu adalah sesuatu yang sangat berharga banget sama yang namanya menyayangi diri kita sendiri gitu kan. Nah, makanya itu untuk bisa ke arah sana, bisa mencintai diri sendiri dalam rangka juga berkaitan sama memaafkan diri sendiri, itu maka penting bisa kita itu untuk fokus sama mungkin kita perlu untuk belajar untuk mengenali ya emosi yang kita lakukan. Misalkan kita habis marah terus kita langsung 1 detik atau 2 detik kemudian itu langsung mikir, cukup marah ya, kenapa kayak gitu. Mungkin sebenarnya nggak perlu marah, cukup ngomong biasa, mungkin itu bisa tersampaikan kayak gitu. Kita harus mulai belajar untuk mengenali emosi yang kita miliki, kita hadapi atau kita rasakan sekarang ini. Masuk kalau kita lagi ada kok kita diem aja selama sekian menit, itu kan kita harus bertanya, kok tumben aku diem aja. Tapi itu nggak perlu disebutkan, cuma dalam pikiran kemudian kita resapi kira-kira ada apa gitu ya sama kita. Kita harus care, ini bagian dari self work juga. Kita harus tahu emosi-emosi apa yang sedang kita hadapi atau kita. Tapi malah kan ada beberapa orang tuh malah yang menyangkal gitu ya, kayak misalkan gini, ada yang tanya, ada orang tanya, kok kamu kok kelihatan sedih gitu. Oh enggak kok, enggak sedih, aku lagi ini aja keluar air mata aja, ini kayak habis kena apa namanya, naik motor kelilipan apa ya bahasa Indonesianya, kena binatang yang masuk ke mata gitu kan. Nah, itu kadang-kadang kan orang kan kayak denial gitu ya. Mungkin kita nggak bisa ekspresikannya kepada orang lain, tapi paling nggak di dalam diri kita harus pahami, orang lain aja tahu loh kalau kita tuh lagi sedih. Aku kenapa ya kayak gitu, kenapa aku tidak mengenalinya dengan baik gitu. Oh berarti ada apa gitu kan. Dan itu sesuatu yang nggak baik. Kalau kita terus menerusan menyangkal emosi kita, ini yang akan berbahaya gitu kan. Maksudnya justru situasi circle alamiahnya itu adalah sirkulasi alamiahnya itu ketika kita tuh paham, oh kita lagi sedih maka kita harus cari solusinya. Ketika kita bahagia maka kita tidak boleh terlalu bahagia, kita harus menjaga diri kita segala macam. Jadi ada mekanisme-mekanisme yang khas gitu ya. Tapi kalau kita menyangkal malah takutnya nggak sesuai gitu kan. Kalau sering-sering nggak sesuai maka ini mirip kayak orang mirip kayak orang yang lagi habis olahraga gitu kan. Oh haus nih. Ya udah habis haus. Tapi malah gara-gara masih pingin olahraga lagi, akhirnya olahraga terus. Akhirnya ketika kita tahu kondisi tubuh kita tuh lagi butuh air, maka kita akan mengabaikannya. Kan ada self alarmnya. Kalau kita tahu kita lagi sedih, maka kita harusnya langsung atasi tuh kesedihannya gitu. Jadi kenapa kita perlu banget belajar buat mengenali emosi kita, terus belajar dari kesalahan berikutnya. Maka jadi kita kemarin melakukan kesalahan ini, ya enggak apa-apa, sudah seperti itu, mau gimana lagi. Tapi sekarang kita tahu kesalahan yang kemarin terjadi akibat ini, sehingga berikutnya saya harus begini kayak gitu. Jadi ada alurnya. Kemudian terus kamu jangan lupa juga, karena kita itu kadang-kadang sulit memaafkan diri sendiri itu karena kita terlalu fokus sama banyak hal, energi kita itu tercurahkan, tapi kita lupa bahwa kita itu hanya seorang manusia yang juga perlu istirahat. Jadi kalau kita istirahat, begitu bangun harapannya kita jadi lebih fresh dan bisa mulai menyelesaikan satu-satu permasalahan kita. Namun jika 3 hal tadi itu tidak berhasil, maka yang terakhir adalah kita perlu segera mencari bantuan profesional. Kayak gitu Dil sama Eka. Oke Pak, jadi untuk self forgiveness sebagai bagian mencintai diri sendiri itu sebagai batasan juga ya Pak. Jadi kayak kalau misal kita udah bisa nih memaafkan diri sendiri, itu kita bakal diminimalisir gitu rasa cepat marahnya, rasa cepat emosinya. Jadi bisa
kendaliin emosi diri sendiri, dan itu bisa memangkas juga kemungkinan-kemungkinan kita bakal melakukan kesalahan-kesalahan yang lain yang bakal membuat kita menyesal dan bakal susah untuk self forgiveness lagi gitu. Mungkin dari Kak Haikal lanjut Kak. Iya, siap. Oke, thank you Cadila, dan makasih juga Mas Dani tadi jawabannya. Nah, tapi di sini aku jadi ada pertanyaan juga nih Kak, mungkin sekaligus test case ya. Tadi kan pada akhirnya tuh untuk self forgiveness ini ada alurnya gitu. Ada untuk dari awal memahami masalah sampai akhirnya nanti mungkin bisa maafkan diri sendiri gitu. Nah, tapi gimana kalau kasusnya itu memang seseorang yang mungkin punya masalah dan sebenarnya pengen untuk memaafkan diri sendiri, tapi memang ada kayak istilahnya spare waktu yang dia butuhkan untuk belum bisa maafkan diri dia sendiri. Jadi kayak untuk dari setelah dia melakukan permasalahan itu nggak bisa kayak besoknya dia langsung maafin diri dia sendiri. Kayak mungkin dia butuh sebulan, seminggu, atau mungkin berapa lama gitu untuk bisa maafkan diri sendiri. Itu sebenarnya termasuk hal yang wajar nggak sih Mas? Dan apakah itu termasuk ke dalam kita itu tidak melakukan self forgiveness itu? Kira-kira gimana? Maksudnya berarti kenapa beberapa orang itu butuh waktu yang lama gitu ya? Nggak semua orang punya waktu yang sama gitu kan? Jadi memang Betul. ini itu ada kaitannya dengan yang namanya karakteristik kepribadian kita. Karakteristik kepribadian itu sangat berhubungan dengan aspek kognitif, aspek afeksi, dan juga aspek psikomotorik. Terutama tentang apa kaitannya dengan yang namanya problem solving atau pemecahan masalah kita. Karena setiap orang itu karena karakteristiknya kepribadian berbeda, maka cara memecahkan masalahnya berbeda-beda. Cara memecahkan masalah itu sendiri itu tergantung dari pengalaman atau apa yang sudah kita lalui di fase kehidupan kita sebelumnya, sejak kita kecil sampai sekarang. Dan kita tahu semua kalau kita ngomong dari kecil sampai sekarang, otomatis yang membedakan kita dengan orang lain adalah kita berasal dari orang tua atau keluarga yang berbeda-beda, sehingga cara asuhnya pun berbeda-beda. Dengan cara asuh yang berbeda-beda itu, pertemanan yang berbeda-beda, sekolahnya berbeda, segala-segala berbeda, membentuklah cara berpikir yang berbeda. Dan akhirnya kita menemukan sebenarnya zona nyaman buat diri kita untuk cara memecahkan masalah yang kita hadapi. Termasuk salah satunya adalah ketika kita itu sedang berada dihadapkan pada permasalahan yang besar, dan permasalahan yang besar itu adalah sesuatu yang sangat sulit untuk kita atasi. Mungkin selama kita hidup, sejak lahir sampai saat posisi yang saat itu, saat sekarang itu, kita belum pernah menghadapi permasalahan yang sebesar itu. Hingga ketika kita itu ada pada titik tersebut, maka kita menjadi butuh lebih banyak waktu untuk menemukan solusinya. Tapi tidak semua orang bisa berusaha dengan keras mencari solusinya itu, karena tadi itu adalah cara penyelesaian masalah yang berbeda-beda. Namun buat beberapa orang untuk bisa menstimulasi ke titik bisa mencari solusi, termotivasi untuk bersemangat mau cari solusinya, itu tidak serta-merta dari diri sendiri, tapi butuh support dari lingkungan. Dan sayangnya buat sebagian orang, situasi tersebut tidak mudah untuk didapatkan, apalagi buat orang-orang yang cenderung suka untuk berinteraksi secara mandiri. Buat mereka yang lebih nyaman dengan beraktivitas secara mandiri, itu tidak mudah buat mereka untuk terbuka pada orang lain, dan begitu juga orang lain untuk masuk ke dalam circle kita, itu kan tidak mudah. Ya, akhirnya ketika kita mencoba memaafkan diri sendiri, itu semakin lama semakin butuh waktu yang panjang, karena untuk bisa memecahkan sebuah permasalahan, baik itu tentang permasalahan diri sendiri maupun permasalahan non diri sendiri, itu kan perlu banyak masukan, perlu banyak informasi baru, perlu banyak perspektif baru untuk membuka cara berpikir kita. Nah, mungkin buat sebagian orang yang lama dalam memaafkan diri sendiri itu, dia dihadapkan pada situasi karakteristik dirinya yang itu tidak mudah buat dia untuk bisa terbuka sama orang lain, tidak mudah buat dia itu mencari solusi itu dengan dengan cara-cara yang orang-orang umum pada lakukan, kayak gitu, kayak misalkan curhat, itu nggak semua orang bisa kayak semudah itu. Dan ditambah bahwa sebenarnya dia bukan tipikal orang yang menerima masukan dengan mudah juga gitu kan. Jadi akhirnya semakin dalam tanda kutip eksklusif ke dalam dirinya sendiri aja gitu kan. Akhirnya dia makin nggak bisa
keluar dari problemnya, makin lama makin stres, makin lama makin ke level yang lebih parah lagi, depresi kayak gitu. Jadi semakin sulit untuk bisa menemukan jawabannya karena waktu yang dibutuhkan juga lebih lama kayak gitu. Baik kan? Oke, berarti mungkin memang tetap ada perbedaan juga ya Kak, dari masing-masing orang itu tergantung kepribadiannya juga. Tapi yang pasti yang perlu jadi catatan juga Sobat Binar semua, kalau semakin lama kita tidak memaafkan diri sendiri itu malah semakin buruk juga ya Mas Dani. Iya, betul banget. Oke, siap-siap. Nah, mungkin ini sekaligus pertanyaan terakhir juga, Mas, karena nggak terasa rupanya kita sudah mau hampir 30 menit. Nah, kalau dari Mas Dani sendiri, kira-kira ada nggak sih Mas sebenarnya tuh masalah yang nggak bisa dimaafin? Atau seberat, sebesar apapun masalah itu sebenarnya bisa dimaafkan? Kira-kira gimana, Mas? Sorry, bisa diulangi? Oke, jadi kira-kira menurut Mas Dani sendiri sebenarnya semua masalah yang kita dapatkan mau sebesar apapun itu atau sekecil apapun itu, apakah semuanya itu pasti pada akhirnya bisa dimaafkan atau ya mungkin ada yang nggak bisa dimaafkan? Gimana tuh Mas kira-kira? Kadang kita kan kayak wah ini kayaknya nggak bisa dimaafin deh, aku udah ngelakuin hal yang parah banget gitu. Oke, jadi itu tadi ya, apa ya bahasanya itu memaafkan diri sendiri itu juga terkait juga ya sama kalau kita sering bilang itu move on gitu ya. Terus kemudian kadang-kadang kita juga membahasakannya juga sebagai apa ya, hal yang buat satu orang mungkin itu kok kamu nggak bisa move on sih, kok aku bisa kok gini-gini gitu kan, kayak gitu. Nah, permasalahan sebesar apapun sebenarnya itu kan selalu ada solusinya gitu. Tapi mau besarnya seperti apa itu pasti akan ada solusinya, dan sebenarnya ketika kita sudah menemukan solusinya dan berhasil menjalankan solusinya, maksudnya kepake solusinya, maka di titik itu sebenarnya kita jadi lega gitu kan. Ketika kita lega maka kita jadi lebih tenang, kita bisa benar-benar yang di titik memaafkan diri sendiri, karena sebenarnya permasalahan yang besar itu belum tentu besar buat permasalahan di orang lain. Jadi maksudnya magnitud permasalahannya itu setiap orang itu berbeda-beda. Jadi kita nggak bisa bilang magnitud permasalahan besar di satu orang itu sama dengan besar di orang lain juga. Dan artinya bahwa kalau kita itu sudah paham itu tidak sama setiap orang, maka bisa jadi dengan energi yang sama besarnya gitu misalkan ya, bisa jadi satu orang bisa cepat nyelesainnya, di satu lain nggak bisa cepat. Jadi intinya pasti akan ada solusinya, pasti akan ada titik di mana kita akan memaafkan diri sendiri. Cuma pertanyaannya adalah apakah kita bersedia untuk mempercepat itu atau tidak gitu kan. Mau mempercepat atau tidak itu kembali kepada diri sendiri masing-masing. Karakteristik kita ini tipikal orang yang bebel, gak mau dengerin kata orang lain, apa mau dengerin kata orang lain, nah itu kan kembali ke diri kita sendiri. Tapi ketika kita sudah menemukan solusinya, jadi kita jadi tahu nih solusinya itu gini gitu kan, terus kita pakai apa enggak. Kalau kita pakai terus ternyata menemukan hasilnya dan itu bikin kita lega, harusnya titik itu adalah titik di mana kita memaafkan diri sendiri gitu. Jadi intinya pasti semua itu akan ada solusinya, dan kalau kita sudah pakai solusinya dan bikin kita lega, pasti kita akan memaafkan diri sendiri kayak gitu. Cuma itu tadi, kapannya itu akan kembali ke orang masing-masing gitu. Baik, jelas banget Mas Dani. Oke, jadi teman-teman Sobat Binar yang sedang mendengarkan perlu diingat ya, semua seberat apapun masalah yang kiranya kalian terasa sedang kalian hadapi, pasti semua akan ada solusinya, dan gimana tinggal caranya kita dari masing-masing untuk mencari dan niat untuk memaafkan diri kita sendiri. Oke, Kak Dila, rupanya nggak kerasa ya, udah 30 menit juga nih, hampir 30 menit kita berbicara. Dari semua pertanyaan yang udah kita sampaikan membahas terkait self forgiveness ini. Aku harap teman-teman Sobat Binar juga di sini bisa mendapatkan insight yang banyak ya dari perbincangan kita, dan pastinya harapannya bisa membantu teman-teman semua memaafkan diri dan memaafkan dirinya sendiri. Nah, mungkin dari Kak Dila sendiri ada kesimpulan ataupun hal-hal penting yang bisa dipetik dari pembicaraan kita kali ini gimana Kak Dila? Jadi dari senangkepku
dari topik kita pada kali ini, itu self forgiveness itu bagian dari cintai diri sendiri, dan itu akan membantu masing-masing dari diri kita itu memanajemen emosi kita dan bisa membuat kita menjalani hari-hari kita tuh dengan tenang dan damai, lancar gitu, karena kita tidak terbayangi oleh atau kita sudah memaafkan kesalahan-kesalahan yang sudah kita lakukan di waktu dulu gitu. Kemudian untuk setiap pribadi, setiap individu itu punya waktu atau punya timeline masing-masing untuk menyelesaikan atau memunculkan self forgiveness itu. Tapi perlu diingat juga kalau makin lama itu tidak akan menimbulkan hal yang baik gitu. Jadi kalau bisa cepat untuk memaafkan diri sendiri itu pasti lebih baik gitu. Gitu sih Mas Haikal. Oke teman-teman Sobat Binar, tadi kesimpulannya udah disampaikan sama Kak Dila. Jadi sangat jelas dan juga sangat berbobot ya kesimpulan dari Kak Dila. Jadi kalau teman-teman Sobat Binar mungkin tadi sebelumnya sempat terlewat di beberapa pertanyaan, poin-poin yang sudah disampaikan Kak Dila kurang lebih merangkum semua hasil diskusi yang telah kita lakukan. Terakhir, aku punya informasi penting buat teman-teman semua. Kalau Sobat Binar pastinya tahu ya, kalau Berbinar itu memiliki beberapa layanan yang bisa banget kalian cobain gitu. Mulai dari konsultasi, lalu juga mengikuti kelas, dan sebagainya, itu semua kurang lebih ada di Berbinar Insightful Indonesia. Nah, mulai dari buat Sobat Binar yang ingin berkonsultasi dan menceritakan keluh kesah, Berbinar juga menyediakan layanan konseling nih bersama psikolog, maupun konseling bersama konselor sebaya. Jadi teman-teman bisa milih kira-kira mau memilih konseling yang mana. Selain itu juga Berbinar menyediakan layanan psikotes. Nah, jadi teman-teman yang mungkin sampai saat ini belum terlalu mengenal dirinya sendiri, mungkin dalam mengetahui kemampuan, minat, bakat, dan sebagainya, Berbinar juga punya layanan psikotes yang harapannya bisa membantu teman-teman lebih mengenal dirinya sendiri. Dan yang terakhir, dari Berbinar juga memiliki produk baru yang mungkin juga baru dirilis oleh Berbinar, yaitu Berbinar Plus. Nah, apa sih Berbinar Plus? Berbinar Plus itu adalah layanan one package Sobat Binar semua yang terdiri dari kelas daring berbasis video pembelajaran, konseling materi secara langsung, dan juga psikotes yang pastinya disediakan oleh tim Berbinar Insightful Indonesia. Nah, jadi bagi teman-teman Sobat Binar yang berminat dengan produk-produk yang sudah kami sampaikan, jangan lupa untuk bisa mendaftar di link yang ada di postingan Instagram Berbinar, ataupun bisa langsung melalui direct message ke Instagram Berbinar. Jadi intinya adalah teman-teman semua, cobalah untuk dari sekarang memaafkan diri sendiri, karena tidak ada dampak lain selain dampak positif dari melakukan self forgiveness. Nah, mungkin karena kesimpulan tadi juga mengakhiri Bisikan on YouTube episode ke-6 ini. Di sini aku mengucapkan terima kasih kepada Mas Daniel Arvencia selaku narasumber pada Bisikan on YouTube, dan juga Kak Dila yang telah menemani aku menjadi host di Bisikan on YouTube episode ke-6. Nah, oleh karena itu, jangan lupa buat teman-teman semua, pastinya masih bakal ada Bisikan on YouTube episode berikutnya. Jadi selalu pantangin terus YouTube Berbinar Insightful Indonesia. Sampai jumpa di Bisikan on YouTube episode ke-7.